Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa bahwa kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Allah pada pagi hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 7 April 2023. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh teramat baik dan memberikan kita kesempatan untuk dapat duduk diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pembacaan hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Sebelum kita mendengar lebih jauh firman Tuhan, marilah kita buka hati kita untuk memohon Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari baru ini dimulai, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami bersyukur untuk hari baru yang membawa kesegaran dan semangat baru ke dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk dijamah kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita pagi ini, kokoh dalam pengharapan. Tumanan lan kapak rannuanan. Di manakah pengharapan kita saat kita menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan sebab banyak orang saat menghadapi pergumulan dan penderitaan, akhirnya mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan ungkapan keputusasaan. Untuk apa hidup kalau kehidupan hanya diselimuti oleh penderitaan? Sebuah peristiwa yang menakutkan juga pernah dialami pemazmur. Ketika ia merasa terancam di tempat yang sunyi dan mencekam, ia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Namun karena ia tetap sadar sebagai orang yang benar-benar setia dan sungguh percaya akan kemahakuasaan Tuhan, lalu ia sendiri menjawab kekhawatirannya dengan tegas. Ia mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dari Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua. Yeremia yang meratapi karena penderitaan tetap kuat dalam mengharapkan kasih sayang Tuhan. Ia sadar bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman. Namun dalam tindakan Allah menghukum juga diikuti dengan janji pembebasan jika umatnya kembali bertobat. Ada 3 hal menjadi kesaksian Yeremia. Pertama, ia yakin dengan iman bahwa Tuhan setia dan kesetiaannya tak berkesudahan. Kedua, selalu berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan tetap setia pada orang yang selalu berharap padanya. Ketiga,
adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu jangan kehilangan pengharapan. Iman yang kokoh akan membuat kita teguh menghadapi pergumulan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami untuk kami jadikan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan hari ini di sepanjang aktivitas kami, arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar hanya di dalam Dikau dan seturut kehendak-Mu saja kami memulai dan menyelesaikan pekerjaan kami. Juga beri kami kemampuan baru ya Bapa, untuk hidup dengan iman dan mempraktekkan kasih hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya setiap usaha atas kesembuhan mereka boleh Engkau berkati dan berikan kekuatan, supaya mereka mampu menjalani pemulihan terbaik oleh anugerah-Mu. Juga Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami agar selalu sehat. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, dan kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan serta tuntunan Roh Kudus-Nya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani karya hari ini. Dan kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.